Mbak Monica, bisa mendengar suara saya? Mas Gigi. Nanti kita mulai jam 9 ya, Bapak Ibu. Tepat. Suara saya bisa dengar nggak ini? Halo, Mbak Monik. Bisa, Pak. Oh, nggih. Bisa, Pak. Nggih. Jam 9 tepat nih, Pak Gigi, Mas Gigi. Mbak Monica, biar enggak nanti biar. Oke. Berapapun ya, Pak, pesertanya? Nggih, enggak apa-apa. Ini karena hari Jumat juga ini. Oh iya. Oke. Saya langsung mulai nih, Pak. Bapak Ibu. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monica. Saya selaku moderator pagi hari ini dan juga besok. Pak Prasetyo, suara saya bisa terdengar ini? Terdengar, Mbak, terdengar. Baik. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya, Pak Setyo, Mas Gigi, yang saya hormati hari ini, Pak Setyo Nugroho dari SMA Negeri 1 Demak, selaku pembicara pagi hari ini, Mas Gigi Firmansyah selaku pemimpin redaksi dari Joglo Jateng. Sebelumnya, saya perkenalkan, Joglo Jateng merupakan koran harian yang sudah ber-ISSN dan area edar kami ada di Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Pemalang, dan juga kita ada di Jogja juga. Sebelumnya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu hari ini yang sudah hadir dan mempercayakan kepada Joglo Jateng untuk acara artikel Bapak dan Ibu semuanya. Untuk pembicara hari ini yaitu Bapak Setyo Nugroho, nggih, Pak? Berapa lama ini, Pak? Hari Nanti ini, Pak? kita menyesuaikan saja. Kalau ada feedback, nanti sebelum duhur lah kita sudah selesai. Mungkin jam 11 lebih sedikit atau nanti tergantung pada saat maksimal jam 11 lah kita ada. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, monggo. Nanti kalau mau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada Pak Setyo di akhir pembicaraan nanti ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, nanti untuk waktu dan tempatnya Pak Setyo, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Gigi Firmansyah, Mas Gigi Firmansyah selaku Pimret Joglo Jateng, Mbak Monica selaku moderator, host, dan Bapak Ibu peserta pelatihan diklat pelatihan penulisan artikel populer kerjasama antara Joglo Jateng, Koran Joglo Jateng dengan UMK, Universitas Muria Kudus, FKIP UMK Kudus, dan Klik Revisi Demak. Perkenalkan saya Setyo Nugroho, saya yang selama ini mungkin sering ada di beberapa grup-grup terkait dengan kegiatan penyelenggaraan diklat ini. Saya sampaikan beberapa hal bahwa kegiatan diklat ini adalah untuk kerjasama antara Klik Revisi. Saya selaku pendiri Klik Revisi dengan Joglo Jateng ini yang sudah yang ketiga di bulan Juli ini. Kalau untuk kegiatan serupa dengan kegiatan dengan beberapa kelompok koran sudah lama saya kelola, Bapak Ibu, sejak 2018 ya, kalau tidak salah. Kami sudah mengelola dengan beberapa macam dan kami sifatnya adalah mari saling belajar, kita selalu meningkatkan
kompetensi kita di pengembangan diri maupun di kompetensi profesional kita selaku Bapak Ibu guru. Di saat ini di kondisi pandemik seperti ini menuntut kreativitas dan inovasi kita untuk tetap produktif dan terlalu produktif. Saya langsung mengisi aja nih ya Mbak Monika ya, nggak perlu nanti buka lagi, nggak perlu nggih. Nggak perlu Pak, biar waktunya bisa segera. Oke. Saya langsung mohon izin Bapak Ibu, saya screen materi saya. Kelihatan nggih Bapak Ibu nggih, Mbak Monika? Kelihatan Pak. Nggih. Baik, saya update Bapak Ibu terkait dengan publikasi ilmiah dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Berdasarkan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 dan Permendiknas tahun nomor 35 tahun 2010, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai update saja apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita siapkan, persiapan untuk pengembangan diri kita. Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Setio Nugroho, Bapak Ibu, saya guru SMA 1 Demak, Jawa Tengah. Mungkin yang pernah ke Demak, Pinara, ke tempat kami di SMA 1 Demak, dekat dengan Masjid Agung Demak juga, dan tidak jauh dengan wisata religi di makam Sunan Kalijaga. Itu barangkali. Tapi kalau untuk saat ini karena lagi musim PPKM ya, darurat ya, Jawa Tengah termasuk Demak, termasuk zona merah ya, mungkin belum bisa untuk saat ini Bapak Ibu, tapi monggo nanti bisa kapan-kapan kita bisa bertemu kalau Bapak Ibu ada yang yang pertama dengan tujuan pertama adalah kaitannya dengan penulisan artikel ilmiah dengan pengembangan profesi kita. Ini ada penyamaan persepsi dulu. Yang kedua terkait dengan penulisan artikel yang merupakan bagian dari pengembangan profesi Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin masih ingat ya Bapak Ibu sekalian ya, masih ingat bahwa di Permenpan nomor 16 tahun 2009 itu aturan lamanya, kemudian dikembangkan juga di Permenpan nomor 9 tahun 2093 juga dikembangkan terkait dengan aturan lamanya kemarin terkait dengan jabatan fungsional guru. Mumpung masih aturan lama Bapak Ibu sekarang, kesempatan untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengembangan diri masih terus berlanjut. Kita tidak usah memikirkan apakah nanti akan ada perubahan-perubahan yang terkait dengan aturan pengembangan jabatan fungsional guru, tetapi bagi kita ini adalah bagian komitmen bersama untuk meningkatkan peran aktif kita sebagai seorang guru. Nah, kalau dulu barangkali namanya pengembangan profesi, sekarang adalah pengembangan profesian keberkelanjutan, mungkin masih ingat dengan istilah PKB. Nah, ini yang sekarang di masing-masing sekolah biasanya dibentuk tim PKB di masing-masing sekolah. Yang pertama untuk meningkatkan profesional guru, kemudian juga salah satu dari unsur utama, dan kegiatannya diberikan angka kredit Bapak Ibu sekalian. Untuk mungkin nanti untuk persiapan tahunan, kalau untuk SMA SMK itu penilaiannya kan 1 tahun itu di bulan September Oktober ya. Kalau untuk SD barangkali menggunakan 2 kali penilaian di semester 1 dan semester 2. Mungkin agak beda, tetapi dasarnya adalah sama, itu adalah untuk pengembangan penilaian angka kredit. Nah, kalau mungkin masih ingat bahwa kalau dulu pengembangan diri itu ada 5 macam di tempat lama ya, karya tulis ilmiah, teknologi tepat guna, alat peraga, karya seni, pengembangan diri. Tapi kalau sekarang diringkas menjadi 3, pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Terkenal dengan publikasi ilmiah karya inovatif. Nah, beda syarat naik pangnya juga Bapak Ibu. Kalau dulu kenaikan 3A ke atas dengan minimal angka kredit bervariasi berdasarkan jenjang, kenaikan 4A ke atas itu minimal jumlah angka kredit 12. Kalau sekarang ada ya di masing-masing jenjang golongan itu minimal angkanya sudah dipersyaratkan. Ini mungkin sambil mengingat kembali dari kepangkatan, mungkin masih ingat bahwa golongan penata pertama, golongan 3A ke 3B itu hanya butuh minimal 3 nilai pengembangan diri.
3A, 3B tidak perlu ada publikasi ilmiah. Jadi tidak perlu menulis koran, tidak wajib menulis koran atau artikel media di koran atau media massa. Tapi kalau mau menulis ya nggak masalah. Ini kan bagian dari pengembangan sebenarnya. Golongan pertama, golongan 3B, guru pertama, 3B ke 3C, berapa Bapak Ibu? Butuh 4 publikasi ilmiah atau KI. Boleh dipublikasi ilmiah semuanya, dari 4 itu boleh di-KI semuanya. Bebas memilih. Dan minimal 3 pengembangan diri. Juga yang Bapak Ibu yang golongan 4A ke 4B, barangkali Bapak Ibu yang sekarang sudah persiapan untuk naik pangkat untuk periode Oktober ini, untuk SMA, SMK kan Oktober kemarin, batas pengiriman evalnya tanggal 1 Juli kemarin, itu wajib minimal menuliskan 12 publikasi ilmiah atau KI. Jadi minimal separuh ya, kalau 12 itu bisa 6 dari PI, KI-nya 6, jadi 12. Tidak boleh 12 semuanya dari KI semuanya, tidak boleh. Harus minimal maksimal adalah 50% dari masing-masing. Dah, untuk 4A ke 4B mungkin masih ingat dengan laporan penelitian satu jurnal ber-ISN. Ini untuk teman-teman sekalian yang akan naik pangkat ke atasnya. Jadi nanti persiapan barangkali yang perlu disiapkan apa saja. Nah, dari hal yang terkait dengan golongan pangkat dan kebutuhan dari angka kredit menurut Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 dapat diringkas Bapak Ibu dari apa yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk golongan 3A sampai 3A itu tidak perlu, maaf tadi saya katakan. Jadi golongan 3A perlu PD, tidak perlu PD, maaf 3B ke 3C menyesuaikan. Termasuk juga 3D ke 4A, itu minimal 1 laporan hasil penelitian, 4A ke 4B, 1 laporan penelitian, dan 1 jurnal BSN. Ini adalah gambaran golongan pangkat Bapak Ibu, kebutuhan angka kredit yang panjenengan nanti lengkapi sesuai dengan kebutuhan per jenjang. Apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu dipersiapkan, sudah harus sejak dini kita harus lebih proaktif dan lebih produktif Bapak Ibu sekalian. Saya sering memberikan motivasi bareng-bareng, monggo kalau ini kesempatan ikhtiar melalui penulisan artikel ini dalam rangka publikasi ilmiah melalui koran Joglo Jateng bisa dimanfaatkan sebagai bagian untuk menulis di persyaratkan di media populer atau koran populer yang ber-ISN. Mengapa kita perlu PKB Bapak Ibu sekalian, penilaian kinerja berkelanjutan? Mungkin salah satunya agar lebih banyak guru yang makin profesional. Jadi harus ada perubahan paradigma Bapak Ibu bahwa masih menjadi sebuah kepentingan sesaat, kepentingan pragmatis terkait dengan kegiatan PKB. Kebanyakan hanya sekedar untuk bisa naik pangkat misalnya, atau sekedar disesuaikan kepangkatan. Sebenarnya itu adalah hal yang kurang baik atau tidak perlu kita laksanakan. Artinya kita harus tetap produktif dimanapun berada. Jadi menulis di koran, menulis di media cetak, online dan lain itu kita manfaatkan untuk mendukung kompetensi kita. Syukur-syukur kita juga mau atau mampu berkompetisi di kegiatan-kegiatan lomba-lomba guru barangkali, itu juga bermanfaat untuk mendukung kinerja kita. Jadi ada sebuah kepuasan kinerja kita Bapak Ibu sekalian. Jadi barangkali ada sebuah statement paradigma lama bahwa naik pangkat itu tidak berpengaruh terhadap profit atau pendapatan gaji bulanan katakanlah. Selisihnya juga tidak terlalu banyak barangkali. Bukan itu yang kita kejar. Tetapi bagaimana kita ada kepuasan akademik kita untuk terus mau lecut, membangkitkan motivasi untuk kita selalu berkarya, selalu memanfaatkan apa yang kita lakukan, apa yang perlu kita tulis, apa yang kita perlu ciptakan untuk produk-produk terkait dengan pembelajaran, media pembelajaran, yang itu bermanfaat untuk mendukung kinerja kita, Bapak Ibu sekalian. Kita di tahun kapan? Apakah nanti ada perubahan tentang regulasi tentang PKB ini, tetapi kita harus tetap selalu meningkatkan kinerja kita. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau dan mampu terkait dengan pemanfaatan PKB ini. Juga
motivasi guru Bapak Ibu untuk dapat mencapai pangkat puncak sampai golongan yang paling tinggi, sampai golongan ruang 4E misalnya. Tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Saya punya pengalaman pribadi, saya naik pangkat itu rata-rata 2 tahun sekali Bapak Ibu. Saya CPNS saya itu 2008, saya sudah hampir, saya nanti Oktober insya Allah 4B, berarti rata-rata kurun waktu 2008 sampai 2021 ini saya bisa sampai ke golongan 4B. Itu berarti rata-rata sekitar 2 tahunan bisa naik pangkat. Walaupun itu bukan hal yang saya kejar sama sekali, tetapi adalah bagian dari sebuah kepuasan kinerja apa yang bisa kita lakukan. Jadi itu juga motivasi guru untuk berprestasi, untuk berkompetisi. Ajang-ajang guru untuk berkompetisi juga penting Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan bagaimana nanti kita meningkatkan kinerja kita. Itu diantaranya seperti itu Bapak Ibu. Ini mungkin ambil mengingat kembali tentang PKB Bapak Ibu Guru. Jadi pembinaan ke depan untuk guru-guru, mulai guru CPNS, kemudian program induksi prajabatan sampai guru PNS, itu akan memungkinkan mendapatkan pelayanan di dalam proses PKB, termasuk untuk pembinaan dan pengembangan profesi guru sampai nanti mencapai kecukupan angka kredit yang diinginkan. Itu ukur dari program pengembangan ini Bapak Ibu sekalian. Nah, sambil ingat kembali Bapak Ibu, angka kredit yang diperoleh dari kegiatan Bapak Ibu sekalian sebenarnya kalau di DUPAK, di penilaian PAK, ya penilaian angka kredit tahunan, itu ada unsur pendidikan, ada unsur pembelajaran, ada unsur PKB, dan dari unsur penunjang misalnya. Itu kalau angkatan lama atau aturan regulasi lama. Tapi angkatan yang baru atau regulasi yang sekarang, untuk PKB itu ada 3, pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Dan salah satu permasalahan yang paling kompleks atau klasik di antara Bapak Ibu guru yang kesulitan naik pangkat di golongan 4A ke atas, itu kebanyakan tentang publikasi ilmiah. Nah, salah satu hal yang sekarang menjadi fenomenal munculnya publikasi ilmiah dengan penulisan artikel di media massa populer, koran populer. Ini yang sekarang menjadi sebuah fenomena. Bapak Ibu menjadi termotivasi menulis di artikel populer di media massa populer di koran itu ternyata bisa kita lakukan. Yang dulu mungkin masih menjadi berat dan angan-angan karena beratnya bukan main. Menulis opini beberapa kali tidak pernah ditayangkan atau diterbitkan. Sampai luar biasa proses seleksi. Sekarang dengan adanya kemudahan seperti ini, monggo kita bisa manfaatkan. Apalagi untuk koran Joglo Jateng ini luar biasa menurut saya karena ini bisa menampung semua aktualisasi karya-karya Bapak Ibu sekalian yang bisa dituliskan dan itu bisa bermanfaat nanti untuk kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan. Masih ingat Bapak Ibu selalu melihat di buku 4 Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 ada 10 jenis publikasi ilmiah. Di antaranya adalah presentasi forum ilmiah, hasil penelitian, tinjau ilmiah. Nah, ini yang kita nomor 4 ini yang kita hari ini kita adakan diklat, yaitu tulisan ilmiah populer Bapak Ibu. Dari 10 ini, 10 jenis publikasi ilmiah selama saya atau kami menilai untuk karya-karya Bapak Ibu atau istilahnya di DUPAK PAK tahunan Bapak Ibu guru di SMA, SMK, kebanyakan yang kami lihat itu rata-rata adalah tulisan ilmiah populer yang mungkin dianggap lebih mudah, praktis, dan bisa dinilaikan. Nah, inilah salah satunya yang menjadi fenomena yang tadi saya katakan tentang tulisan ilmiah populer. Langsung saya sambutkan terkait dengan tulisan ilmiah populer. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ingat Bapak Ibu ketika dulu kita naik dari 3A ke 4A itu lancar dulu ya, belum wajib pengembangan profesi. Nah, setelah itu ribuan guru stagnan pada golongan 4A. 4B itu karena dikatakan sebagai salah satu hal yang paling sulit adalah menulis publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah. Karena itulah maka
masalah terkait klasik tentang publikasi ilmiah itu diantaranya memang banyak yang tidak atau belum mengusulkan ke Part B karena berbagai alasan. Diantaranya memang kurang mampu menyusun publikasi ilmiah dan tidak bisa mendokumentasinya. Satu hal yang paling penting Bapak Ibu sekalian, kalau untuk golongan 3D ke 4A, secara implisit ya, secara tersirat memang bebas, tetapi kenyataannya memang wajib harus ada penelitian berbasis kelas atau PTK. Itu contoh-contoh. Kadang-kala kita mengajar tapi belum mengetahui rambu-rambu permasalahan yang ada di kelas kita, sehingga tidak bisa kita dokumentasikan berupa tulisan. Maka 4A ke 4B itu wajib, harus ada Bapak Ibu sekalian. Apalagi untuk penilaian di tingkat provinsi Bapak Ibu, kami juga penilai di tingkat provinsi itu untuk teman-teman yang mau naik ke golongan 4B itu harus diperhatikan. Mulai dari PTK-nya, bagaimana artikelnya di jurnal, apakah sudah ada relevansi dengan PTK-nya. Kalau PTK-nya dinilai atau bagus, seharusnya artikel jurnal ilmiahnya bagus. Dan itu bisa kita gunakan juga untuk nanti di penulisan artikel di koran misalnya atau media massa populer misalnya. Termasuk yang ketiga, publikasi ilmiah itu yang diajukan kebanyakan belum memenuhi syarat. Bapak Ibu yang akan maju ke 4C yang dinilai oleh tim nasional dari kementerian melalui LPMB masing-masing provinsi biasanya akan lebih banget ya, artinya lebih terseleksi secara ketat terkait dengan pengajuan publikasi yang kita ajukan. Maka seiring dengan ketika kita masih di golongan sebelum 4C, silahkan nanti kita selalu bersiap diri, melatih diri, termasuk juga bagaimana menyiapkan dokumen sebaik mungkin Bapak Ibu sekalian, supaya tidak pada saat penilaian sesuai dengan harapan yang kita inginkan Bapak Ibu sekalian. Inilah contohnya Bapak Ibu, ini gambaran hasil penilaian 2018 dulu, kebanyakan malah tidak dapat nilai Bapak Ibu. Yang dinilai lebih dari 12 hanya 17%, dapat nilai 8-9 itu 8%. Jadi kebanyakan tidak dapat nilai. Inilah mengapa bisa terjadi seperti itu. Maka ini adalah bagian dari konsekuensi untuk menyiapkan diri supaya apa yang kita dokumentasikan terhadap semua penelitian kita, semua dokumen penelitian tindakan kelas kita, artikel kita itu bisa kita nilai atau kita siapkan secara maksimal. Satunya mengapa? Karena KTI-nya tidak sesuai dengan pedoman, kurang paham, tidak apik. Ada yang mengajukan KTI bukan buatan sendiri, kebanyakan itu copy paste misalnya Bapak Ibu sekalian. Copy paste saya juga mengelola jurnal Bapak Ibu. Saya mengelola jurnal di jurnal kabupaten itu. Ada juga kadang-kala ada naskah-naskah yang masuk ke saya itu kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang dituliskan. Dia guru katakanlah PTK-nya itu tentang materi kelas IPA atau materi pelajaran IPA. Tentang IPS, tentang IPS ya, tetapi isinya abstraksinya sampai di bagian pembahasannya ada kalor, ada suhu, ini kan cukup mencengangkan. Berarti copy paste saja, contohnya seperti itu. Ini yang sering kita lihat, mengapa bisa terjadi demikian. Maka kita perlu menyesuaikan supaya apa yang kita tulis itu betul-betul menyesuaikan dengan apa yang bisa kita buat nanti Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, untuk syarat kenaikan golongan 3D ke atas, saya sambil update lagi tadi. Untuk yang pertama, jenis jumlah publikasi itu yang berbentuk diktat, karya terjemahan, tulisan ilmiah populer, sebanyak 3 buah Bapak Ibu dalam setiap periode penilaian kredit. Jadi, tulisan ilmiah populer itu di masing-masing daerah memang berbeda Bapak Ibu, regulasi dari tim penilainya. Ada yang kabupaten tertentu itu 1 tahun itu hanya 2 kali Bapak Ibu. Semester 1 sama semester 2 tulisan populernya. Ada yang 3 kali Bapak Ibu. Ada yang bebas Bapak Ibu, nanti menyesuaikan dengan kondisi tim penilai yang ada di masing-masing daerah Bapak Ibu. Itu yang kedua, buku pedoman guru Bapak Ibu itu sebenarnya paling banyak dibuat hanya sekali dalam setiap penilaian angka kredit. Tapi kebanyakan, nah ini dibuat yang paling banyak misalnya gitu. Itu yang sering terjadi, yang berkaitan dengan publikasi ilmiah. Saya tidak setiap
file harus saya jelaskan, tetapi memang ini hanya sebagai bagian dari contoh dari pengembangan diri kita dan publikasi ilmiah yang kita gunakan, Bapak Ibu. Ini juga hal-hal yang perlu nanti Bapak Ibu lengkapi di dalam 10 jenis publikasi ilmiah, tetapi karena hari ini kita fokusnya pada tulisan populer, maka saya hanya membahas tentang tulisan populer dan kiat-kiat bagaimana supaya nanti bisa dinilaikan Bapak Ibu sekalian. Untuk teknisnya, secara teknis penulisannya nanti itu domainnya Pak Gigi, Mas Gigi, selaku pengelola Joglo Jateng. Saya menyampaikan beberapa hal trik-triknya apa yang perlu disiapkan supaya artikel kita itu bisa dinilai dan sesuaikan dengan regulasi atau aturan penilaian yang paling sempurna, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mempunyai passing grade minimal, ini penilaian ini bisa digunakan untuk tim penilai di tingkat yang lebih jenjang lebih tinggi. Jadi kita membiasakan tentang penulisan artikel. Ini yang perlu disampaikan supaya nanti Bapak Ibu paham apa saja yang perlu kita lengkapi di dalam penulisan artikel populer. Karena ini tulisan ini adalah bagian dari apa yang terkait dengan kegiatan kita, maka kita yang harus bisa menyesuaikan. Oleh Bapak Ibu sekalian, ini kita langsung ke materi utama tentang tulisan ilmiah populer. Tulisan yang dipublikasikan di media massa Bapak Ibu, boleh di koran, boleh di majalah, atau media online yang punya alamat website resmi. Bapak Ibu, tiap penilaian di tingkat yang paling tinggi selalu ditanyakan, apakah koran tersebut ber-ISSN, mempunyai website, wajib itu harus ada. Bapak Ibu, ya, termasuk Bapak Ibu yang mungkin menulis artikel di majalah online, itu juga harus jelas website resminya apa misalnya. Setelah itu, kemudian tulisan ilmiah populer sebenarnya adalah ide gagasan Bapak Ibu, pengalaman panjenengan menyangkut bidang pendidikan, satuan pendidikan yang Bapak Ibu lakukan. Yang saya sarankan sebaiknya artikel Bapak Ibu sekalian, ide gagasan Bapak Ibu berkaitan langsung dengan kompetensi Bapak Ibu di bidang pembelajaran Bapak Ibu. Kalau panjenengan guru biologi, SMA, SMK misalnya, ya panjenengan menulis tentang kompetensi biologi, materi biologi misalnya. Atau keterampilan atau kepentingan atau pedagogiknya biologi boleh. Media misalnya, strategi misalnya, hubungannya dengan masa pandemi misalnya, boleh, silakan. Tetapi Bapak Ibu jangan menulis artikel di media massa, di koran ini yang bukan menjadi tugas pokok Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu menuliskan tentang opini politik misalnya, kan nggak ada hubungannya dengan kompetensi Bapak Ibu. Iman ditulis tapi nggak dinilai misalnya Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu misalnya menjadi pembina adiwiyata, nah, itu kalau guru misalnya Bapak. Kalau sebagai kepala sekolah, ya kompetensi manajerial Bapak Ibu, pengelolaan sekolah, monggo sekolah adiwiyata, sekolah tertib lalu lintas, sekolah karakter, sekolah hijau, green school, sekolah berbudaya lingkungan misalnya, itu domainnya kepala sekolah. Tapi kalau domainnya seorang pengawas, ya terkait dengan manajerial pengawasan, alat ukur, sistematika, pengawasan, itu yang dinulis terkait dengan Bapak Ibu sekalian sebagai pengawas. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kerangka isinya disesuaikan dengan persyaratan atau kelaziman dari media massa yang akan mempublikasikan tulisan tersebut. Menyesuaikan ya Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya sampaikan secara umum. Untuk lebih detailnya, isinya, kontennya besok pagi akan disampaikan oleh Mas Gigi selaku pimpinan dari media massa. Nah, catatan penting tentang tulisan ilmiah populer, Bapak Ibu, ini ada yang minimal 4.000 karakter. Kalau di Joglo Jateng bisa sampai 5.500 atau 6.000 karakter. Karena kalau dari Joglo Jateng menginginkan agak diperbanyak supaya kalau jadi Bapak Ibu nanti artikel Bapak Ibu bisa jadi akan diedit oleh tim editing dari Joglo Jateng, termasuk judul-judulnya, apakah judulnya ini masih kurang menjual atau apa, akan diganti sedikit tanpa mengurangi dari isi dari artikel panjenengan. Bapak Ibu nggih, nanti minimal 4.000
karakter 4.500, 5.000, tapi lebih 7.000, 5.000, 6.000 karakter juga nggak apa-apa. Itu kalau dituliskan kurang lebih maksimal 2 halaman. Kalau saya biasanya menuliskan sekitar 4.500 sampai 5.000, itu sekitar 1,3 halaman lah, atau 1,5 halaman. Itu sudah cukup Bapak Ibu sekalian. Itu distribusinya harus terbit normal, bukan suplemen Bapak Ibu. Ini yang kemarin sempat menjadi bahan perdebatan ya, atau bahan omongan dari tim penilai di tingkat nasional, bahwa koran yang terbit itu maksudnya artikel yang diterbitkan itu bukan suplemen yang dikirim guru yang menulis. Jadi masuk di kolom resminya koran tersebut Bapak Ibu. Kebetulan untuk Joglo Jateng Bapak Ibu, selama ini kami sudah meminta kepada Joglo Jateng supaya penerbitnya jangan banyak lah, maksimal 5 atau 6, maksimal 5 artikel. Karena apa Bapak Ibu? Ini supaya nanti nilai habitus penilaian di tingkat yang paling tinggi nanti bisa dinilai dengan baik Bapak Ibu. Jadi bukan berarti suplemen misalnya satu kolom khusus isinya artikel Bapak Ibu, bukan seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan, dan Joglo Jateng itu terbitnya Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat masing-masing perharinya sekitar 5 artikel Bapak Ibu sekalian. Nanti kami yang menentukan, kami akan berdasarkan dari artikel yang masuk dari Bapak Ibu sekalian. Sertakan jangan hanya digunting korannya Bapak Ibu, jangan hanya digunting, tetapi sertakan sehalaman koran terbitannya Bapak Ibu. Kalau ketika nanti dikumpulkan pada saat nanti penilaian pak tahunan, ya Bapak Ibu. Pengesahan guru tetap harus ada pengalaman kepala sekolah. Ada surat keterangan redaksi, tetapi harus ditambahkan juga pengesahan dari kepala sekolah. Itu Bapak Ibu. Kemudian kalau boleh majalah itu dapat terbit di majalah populer dengan syarat sama dengan koran. Ada sih beberapa di Jawa Tengah itu beberapa majalah yang menerbitkan artikel populer Bapak Ibu sekalian. Itu ada. Silakan kalau memang itu bagian dari tempat-tempat media untuk kita berkreasi atau berinovasi untuk lebih produktif. Nah ini Bapak Ibu sekalian, untuk hard copy guntingan tulisan dari media massa yang memuat karya ilmiah panjenengan dengan pengesahan dari kepala sekolah, guntingan media massa harus jelas nama medianya serta tanggal terbitnya. Kalau misalnya hilang Bapak Ibu, misalnya berupa fotokopi, karena apa mungkin harus ada pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan keaslian tentang artikel itu di koran tersebut. Nah, jika tulisan atau karya guru dimuat dalam media massa online, tadi yang disebutkan dia media massa online, maka harus di print out Bapak Ibu, bukti fisiknya dengan bukti nama media yang memuat, kapan terbit tanggalnya, dan harus dicetak di dalam hari halaman website resmi koran yang bersangkutan. Tetap harus dicetak Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaporan hard copy-nya. Kalau untuk soft copy-nya, jika media massa atau koran online kirimkan link korannya nggak apa-apa. Jika terbit di media massa, cetak di scan koran, memuat artikel Bapak Ibu lengkap dengan nama medianya, tanggal terbit dan alamat muatan, dan scan bukti pengesahan. Di golongan 4C ke atas itu sudah harus mengisi di EPAK Bapak Ibu. Mungkin yang Bapak Ibu yang sudah menuju ke 4C ke atas itu nanti harus mulai menyiapkan beberapa scan ya, soft copy dari artikel yang panjenengan tulis di media massa yang dituju. Bapak Ibu sekalian, berapa angka kreditnya untuk koran provinsi, kabupaten, kota, seperti Joglo Jateng ini, itu nilainya adalah 1,5 Bapak Ibu. Baik online maupun tidak online. Tetapi untuk artikel kredit, untuk koran-koran nasional, itu nilainya 2. Koran nasional itu misalnya, kalau jenengan bisa nembus di Kompas, atau Republika, itu barangkali itu. Itu nilainya 2 Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan artikel populer. Saya langsung saja meneruskan ke artikel populer karena ini saya jadikan satu di 10 jenis publikasi ilmiah. Tidak perlu saya jelaskan semuanya. Saya hanya membahas terkait dengan penulisan artikel populer dan kiat masuknya Bapak Ibu sekalian. Kiat masuknya bisa dinilai dan bisa digunakan. Jadi saya ulang kembali tadi Bapak Ibu,
Hari ini kita membahas tentang tulisan ilmiah populer, kebutuhan angka kreditnya. Bapak Ibu sudah menulis tulisan populer di media massa itu sebenarnya mulai sejak golongan 3B ke atas itu sudah bisa menulis. Tetapi kalau golongan 3A ke 3B memang belum wajib Bapak Ibu, tidak wajib, makanya PIKI-nya adalah 0. Bapak Ibu sekalian. Bahkan untuk Bapak Ibu nanti yang maju ke 4D, ke 4E itu publikasi ilmiahnya adalah minimal adalah 20 Bapak Ibu. Ini nanti penulisan artikel di koran itu di media massa populer menjadi sebuah primadona Bapak Ibu ini yang banyak membantu terkait dengan bagaimana kebutuhan publikasi ilmiah kita yang bisa kita nilaikan selain PTK dan jurnal Bapak Ibu. Jadi PTK jurnal itu satu mata rantai yang tidak dipisahkan ketika maju ke 3D ke atas Bapak Ibu sekalian. Itu tadi sudah saya sebutkan kreditnya untuk koran di provinsi 1,5 Bapak Ibu sekalian, kemudian juga bukti fisiknya sudah saya sampaikan juga, bukti fisiknya. Kemudian ini Bapak Ibu yang penting saya sampaikan, mengapa artikel ilmiah populer dinilai di PAK, di dalam PAK, di DUPAK Bapak Ibu. Yang pertama tadi saya katakan harus sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu. Kalau guru mapel panjenengan temanya harus sesuai dengan mapelnya. Harus ada unsur pedagogiknya, harus ada unsur pembelajarannya dari peserta didik, dan harus menyebutkan minimal sekali satuan pendidikan. Jadi nanti mencantumkan nama sekolah Bapak Ibu dan mencantumkan mengutip pakar Bapak Ibu. Tulisan dari Bapak Ibu maksimal 25% itu mengutip kutipan dari pakar tentang tulisan artikel panjenengan. Bapak Ibu menuliskan tentang STEM, menuliskan tentang berpikir kritis, tingkat tinggi, high critical thinking misalnya, kemudian tentang reosonasi misalnya, kemudian problem based learning. Bapak Ibu harus mencantumkan kutipan-kutipan para ahlinya, maksimal 25%. Nanti akan sekali contoh beberapa artikel yang sudah pernah terbit di Joglo Jateng, nanti bisa dilihat kutipannya seperti apa. Tapi jangan terlalu banyak kutipan, maka kutipan isinya kok kutipan semuanya. Maka nanti menulis itu menurut saya adalah dimulai dari mengalir saja. Kalau saya pribadi, syarat untuk bisa menulis ya membaca, dan membaca. Harus banyak membaca, mendengarkan. Dan tidak perlu Bapak Ibu menjadi sebuah plagiat besar, selain mencontoh tulisan orang lain. Cukup ditulis saja langsung, muncul secara natural saja, sampai mentok kira-kira nanti tulisan saya sudah nggak usah dipikirkan mengenai tata ejaannya, tetapi bagaimana supaya itu tidak terpotong, silahkan menulis terus saja nanti di depan laptop. Sisakan waktu sekitar 5 menit untuk berpikir sebentar, menulis, langsung mulai hari ini atau besok sudah bisa menulis artikelnya ke email kami nanti, sudah bisa segera dinilaikan. Anatomi artikel Bapak Ibu, nanti sistematika artikel yang panjenengan tulis, lagi-lagi ini perlu saya sampaikan, kelihatannya sepele tapi kadang hanya ikut kegiatan diklat, melihat, ikut di Zoom tapi kadang-kala tidak fokus. Akhirnya ketika menulis banyak yang keliru misalnya. Apa saja anatomi artikelnya? Yang pertama harus ada judul. Judul identitas terpenting dari artikel atau kepala judul misalnya. Bapak Ibu, maksimal biasanya 7 kata Bapak Ibu. Tim editing atau dari Joglo Jateng nanti akan bisa jadi akan mengedit judul Bapak Ibu kalau judul Bapak Ibu kurang bagus, kurang menjual atau kurang sesuai dengan apa yang menjadi intisari dari tulisan Bapak Ibu sekalian. Nanti jangan kaget Bapak Ibu, loh ini tulisan saya kok malah berubah gitu. Tidak mengurangi konten secara total, tetapi mempercantiklah supaya judulnya lebih menjual, Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu kadang-kadang kan kalau melihat di koran itu ada judul artikel yang bombastis kan akan menjadi lebih tertarik. Apa isinya misalnya? Nama penulis dan gelar, jangan lupa Bapak Ibu. Nama penulis Bapak Ibu dan gelar wajib dituliskan Bapak Ibu. Saya sering selama pelatihan beberapa tahun ini kadang-kala menulis Bapak Ibu melupa menuliskan namanya siapa, gelarnya apa, kemudian juga mapelnya dan nama sekolahnya.
Pendahuluan Bapak Ibu, kalimat pembukanya itu bagian pada awal penulisan dan pokok permasalahan diangkat. Jangan banyak-banyak misalnya. Kalau saya lebih banyak menuliskan langsung meluncur dari diksi kata yang kita buat saja Bapak Ibu. Jangan bertele-tele lah menggunakan misalnya menggunakan kalimat-kalimat yang umum banget. Silakan langsung aja mengerucut. Menurut apa yang panjenengan tulis langsung. Baru nanti kita tentukan kira-kira apa menjadi isi kontennya. Besok untuk yang pembahasan seperti ini akan dibahas oleh Mas Kike. Isinya pembahasan dan pesan yang kita sampaikan pembaca Bapak Ibu. Baru penutup. Menandaskan, menyimpulkan. Jangan lupa kalau di Joglo Jateng, mapel dan nama sekolah jadi satu dengan judul dan foto Bapak Ibu di atas. Mungkin kalau di korannya lain, mapel dan nama sekolah kan dicantumkan di paling bawah. Tapi di Joglo Jateng khasnya itu jadi satu dengan judul artikel panjenengan, kemudian foto selfie jenengan, kemudian nama jenengan dan identitas mapel atau nama sekolahnya. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian supaya nanti ketika penulisan di dalam penilaian PAK itu cukup jelas ini apa yang diinginkan. Nah, itu yang tadi saya katakan. Judul artikelnya. Judul artikel sama dengan membuat judul berita Bapak Ibu. Jadi menggambarkan isinya singkat, padat, menarik, menggunakan kalimat aktif, tidak menggunakan huruf besar semuanya. Jadi di awal saja yang huruf besar. Nanti Bapak Ibu yang merasa sudah menulis, kok huruf besar semuanya diganti. Jadi ditulis di awal masing-masing kata saja untuk huruf besarnya. Judul artikelnya umumnya berkisar 3-7 kata. Maksimal ya, mungkin ya 7 kata, ada yang sedikit, tapi biasanya seperti itu. Artikel Bapak Ibu, karena ini untuk kepentingan penilaian angka kredit, maka harus memenuhi unsur kompetensi dasar. KD dari mapel panjenengan. Ini perlu saya sampaikan sekali lagi terkait dengan judul-judul seperti ini. Kelihatannya mudah Bapak Ibu, tapi kadang-kadang kita juga harus ini juga harus kita sikapi secara serius Bapak Ibu sekalian, tidak sekedar hanya menulis, tapi bagaimana kita menuangkan ide-ide itu bisa kita tuangkan. Dan tidak boleh merasa tidak ada ide Pak, saya nggak punya ide sama sekali. Silahkan langsung tulis saja apa yang menjadi ingatan Bapak Ibu. Saya pernah mendengar atau ucapan seorang profesor ya Bapak Ibu ketika membuat soal hack critical thinking. Caranya ternyata mudah. Setelah mendengar membaca langsung ditutup, langsung nulis soalnya. Jadi tidak perlu mencari-cari sumber-sumber bacaan yang lain. Itu sesuatu yang barangkali menjadi lebih orisinal Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian, nih judulnya, kemudian judul tadi maksimal ada yang 7 kata, 3-7 kata, nggih. 7 kata. Tidak huruf besar semuanya, tapi masing-masing kata menyesuaikan awalannya. Kemudian jangan lupa foto Bapak Ibu, fotonya diusahakan foto-foto yang selfie, foto-foto bebas, bukan foto-foto resmi. Dan jangan lupa nama Bapak Ibu, guru di instansi mana, atau guru mapel apa misalnya. Ini ditulis guru IPA, ini ditulis guru SMK. Nah ini yang saya kasih tanda panah nggak kelihatan ini mungkin. Ini adalah mengutip dari pendapat para ahli Bapak Ibu. Pendapat para ahli terkait dengan konten pembelajaran ini. Misalnya WhatsApp sebagai media pembelajaran guru dan siswa. Ini Bapak Ibu mengambil salah satu kutipan. Monggo ditulis maksimal tadi 25% misalnya. Ini juga. Jadi Bapak Ibu tadi contohnya Bapak Ibu ada yang ini adalah artikel yang sudah diterbitkan di Joglo Jateng Bapak Ibu. Jangan lupa tadi saya katakan ini tidak terlalu banyak mungkin saya katakan tadi ya. Ada pendahuluan, ada isi, ada kesimpulan. Bapak Ibu. Ini mengalir saja Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak mengutip, silakan mengutip sedikit pun data juga nggak masalah Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan pelaksanaan misalnya tadi judulnya ini dilema pelaksanaan belajar masa pandemi misalnya. Ini contohnya. Saya ulang kembali tadi ditulis guru apa, mapel apa, guru apa, mapel apa, SMP mana, SMA mana atau SD mana. Kalau untuk SD karena kebanyakan kan guru kelas cukup guru SD mana itu aja lah. Jangan lupa seperti itu.
Ini beberapa tema artikel 5 populer. Jadi menulis artikel populer itu tidak harus langsung semua dari komparasi dari ide kita. Bisa jadi hasil penelitian kita tulis. Hasil penelitian misalnya ini ya, belajar kimia alkanol dari Legend misalnya. Itu contohnya misalnya. Ini hasil penelitian. Dan dari pengalaman Bapak Ibu mengajar, terus dibuat menjadi PTK, terus dibuat artikel populer. Misalnya kartu gambar tingkatkan menghafal wilangan Jawa misalnya. Itu adalah contoh judul artikel 5 populer yang diambil dari pengalaman Bapak Ibu ketika mengajar yang dituangkan dalam penelitian dengan kelas Bapak Ibu. Boleh saja. Kemudian juga pengalaman mengajar tadi selain ada contoh yang lain misalnya inilah pemanfaatan permainan monopoli, video handphone, TTS, Facebook. Ini sudah lama ya, ini jenis PTK yang bisa digunakan menulis artikel ilmiah populer di media massa. Juga dari skripsi dan tesis Bapak Ibu, ini bisa digunakan menulis. Tentunya dikomparasi menjadi sebuah judul yang lebih sederhana atau lebih bersifat populer gitu Bapak Ibu. Ini yang terkait dengan tema artikel populer. Juga termasuk gagasan dalam bentuk tinjauan ilmiah Bapak Ibu, ini juga bisa ditulis di dalam tema artikel ilmiah populer Bapak Ibu. Ini contohnya gerakan seniman masuk sekolah GSMS, apa manfaatnya? Misalnya seperti itu. Nah, saya sering menyampaikan PTK kita itu jadi modal utama. Dari PTK bisa dibuat artikel populer. Angka kredinya 1,5. Koran provinsi, kalau koran nasional 2. Dari PTK bisa dibuat artikel jurnal. Kalau tingkat kabupaten nilai 1, kalau provinsi nilai 2. 3. Dari PTK panjenengan buat buku pelajaran atau buku pendidikan atau buku seri pendidikan yang lolos PSMP angka kredinya 6, yang buku ber-ISBN yang ekvivalen dengan dunia pendidikan angka kredinya 3, dan tidak ber-ISBN angkanya 1. Dari PTK Bapak Ibu panjenengan buat tinjauan ilmiah atau best practice angka kreditnya 2. Dari PTK panjenengan buat modul atau diktat angkanya kreditnya 1,5 untuk provinsi atau tingkat sekelas 0,5 misalnya Bapak. Ini adalah PTK. Satu PTK bisa lebih dari 8 nilai atau bisa lebih dari 10 nilai. Jadi tidak ada yang sekarang tidak boleh mengatakan bahwa sulit naik pangkat. Karena satu artikel aja, satu PTK saja sudah bisa dibuat untuk naik pangkat, Bapak Ibu sekalian. Mengapa tidak? Kita sudah ada media untuk korannya, sudah ada jurnal, sudah ada. Segala mau dimanfaatkan untuk berpacu, berkompetisi lagi. Contoh lampiran foto, jangan foto-foto KTP, Bapak Ibu. Ini contoh foto KTP, nanti minta tolong. Nanti yang punya foto seperti nanti, ganti aja foto-foto yang smile, ya narsis misalnya. Ini yang akan nanti di foto-foto yang ditempelkan di artikel panjenengan Bapak Ibu sekalian. Ya, foto-foto smile bebas lah. Tidak usah yang terlalu formal misalnya. Ini contoh-contohnya. Nah, kalau foto bersama bagaimana Bapak Ibu? Wah, ini pengen anaknya ikut tampil. Harus di crop Bapak Ibu, anaknya jangan ditampilkan. Bapak Ibu sekalian itu contohnya seperti itu. Foto jangan terlalu jauh Bapak Ibu, nggak fokus nanti. Kejauhan ini. Ini fotonya mana-mana yang ke crop, mana-mana candinya malah yang jadi fotonya, kan nggak boleh seperti itu. Terlalu jauh, maka termasuk ini Bapak Ibu sekalian untuk lembar pengesahan, untuk artikel populer itu dibuat lembar pengesahan, buat laporan, formatnya ini contoh-contoh saja. Kebetulan ini yang dibuat oleh artikel populer yang dibuat oleh salah satu peserta. Oke, ini contohnya. Ini pernyataan juga kalau mungkin tapi kebanyakan juga tidak terlalu banyak dibuat. Jadi, nah ini Bapak Ibu sekalian, naskah Bapak Ibu nanti dikirim, mohon dicatat Bapak Ibu ke klik bervisi 7 joglo@gmail.com. Nanti Bapak Ibu menuliskan subjek emailnya, klik bervisi demak 7 _ nama panjenengan, artikel pertama atau artikel kedua. Selalu ya, deadline kita 2 September 2021. Nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, wah kok terlalu lama Pak, malah senang saya, lebih cepat lebih baik. Tetapi saya biasanya 2 bulan itu sudah cukup, andaikan 2 bulan September. Karena penilaian PAK untuk nanti di bulan SMA itu Oktober Bapak Ibu, jadi sudah pas itu. September sudah
September sampai Oktober awal itu sudah terbit. Jadi ini kegiatan kami sendiri untuk penulisan artikel biasanya saya rentang waktunya hanya sampai bulan Agustus, karena Agustus itu selesai nanti sampai bulan Oktober untuk korannya. Ya, harapannya seperti itu, Bapak. Yang dapat saya sampaikan Bapak sekalian, hanya satu hal yang paling saya tekankan, panjenengan ribuan kali mengikuti webinar, ribuan kali mengikuti diklat, tetapi kalau tidak produktif itu sama juga tidak, panjenengan juga tidak produktif Bapak Ibu. Maka dengan hal seperti ini kita bisa belajar bersama untuk meningkatkan konteks kita selaku guru terkait dengan pengelolaan pengembangan diri kita, khususnya bidang publikasi ilmiah Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, berdiskusi. Saya tidak merasa paling tahu, tetapi mari kita bersama Bapak Ibu belajar terus, belajar dimanapun, dengan siapapun, dan kapanpun Bapak Ibu. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan waktunya kepada Mbak Monika. Oh iya Pak, terima kasih Pak untuk materinya pagi ini. Terima kasih untuk mungkin Bapak atau Ibu yang mau bertanya kepada Pak Setio, mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan dulu. Monggo Bapak Ibu. Halo. Monggo. Iya ada Pak. Pak Eko. Monggo. Monggo Pak Eko. Ditanyakan. Ada yang raise hand nggak kita, Mbak? Iya, ini ada yang mau. Oh ya, nanti. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, untuk nanti untuk semua dokumen laporan pengembangan diri, karena ini kan 32 jam ya. Kemudian untuk laporannya, daftar hadir, kemudian koran yang terbit PDF-nya, kemudian materi, itu akan kami lengkapi Bapak Ibu secara update. Jadi Bapak Ibu nanti nggak usah membuat laporan, kami buatkan secara lengkap semuanya Bapak Ibu. Kira-kira berapa hari setelah daftar itu sudah jadi, karena tiap hari kan kita ngisi daftar hadir sampai 5 hari, tanggal 2 sampai tanggal 6, itu nanti segera kami kirim linknya ke grup Bapak Ibu nanti lewat Drive, nanti bisa Bapak Ibu akses dan tidak akan pernah hilang. Misalnya Bapak Ibu, koran saya itu saya tidak karena terhapus, nggak usah khawatir, nanti bisa dicek di linknya di Google Drive-nya itu nanti. Laporan saya Pak, saya lupa Pak, saya buat laporannya gimana? Linknya sudah nanti saya siapkan. Laporan pengembangan dirinya juga sudah kami siapkan. Jadi Bapak Ibu tinggal download saja nanti. Itu kami minta seperti itu karena sebagai salah satu contoh supaya kita terbantukan dengan hal seperti ini Bapak Ibu. Makanya untuk hal-hal yang terkait dengan materi nanti akan kami kirim juga di link grup, di link Drive, masuk juga laporannya, dan nanti kalau memang dimungkinkan nanti saya kirim juga di grup WA Klik Bervisi 7 Bapak Ibu. Demikian Mbak Monika. Ya. Pesertanya dari Pemalang semua atau beberapa daerah Pak Setio? Ya, sebenarnya gini, kegiatan ini kan sebenarnya kemarin dibimbing oleh Bu Eni selaku pengelola yang dari pengelola Camal. Bu Eni hari ini tidak bisa membantu karena bed rest ya Bapak Ibu, karena kandungan Bu Eni sudah memasuki kandungan usia tuang ya, kehamilan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu Bapak Ibu bahwa kegiatan ini kan mungkin memang penyelenggaranya atau setting kegiatannya di Comal dan sekitarnya, tapi pesertanya juga tidak hanya di Comal saja, di Jawa Tengah ya, kebanyakan yang sudah biasa ikut ya, biasa ikut selain di Comal itu ada dari Demak, kemudian dari Semarang barangkali kalau ada, kemudian dari mana lagi, dari Banjarnegara juga. Ini contoh-contoh kegiatan yang sebagian besar karena tahu saya itu malah Pemalang itu
Malang justru menjadi sentralnya Joglo Jateng ya. Iya, Pak. Lebih mudah memang. Iya, Harapan saya suatu saat kalau pandemi ini sudah berakhir, mungkin kita bisa bertatap muka di offline, berkunjung ke Comal, berkunjung ke Pemalang, Bapak Ibu sekalian. Ini yang barangkali kerjasama ini bisa kita teruskan ke depan untuk membantu, sama-sama membantu Bapak Ibu, karena ini juga untuk membantu di dalam pengembangan diri kita di nilai publikasi ilmiah. Sekarang Bapak Ibu lebih mudah untuk bisa menuliskan di sini. Harapan kami pelayanan termasuk juga setting jadwal juga lebih lengkap, lebih tepat, sehingga nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk bisa lebih produktif. Syukur-syukur bisa naik pangkat lebih cepat. Harapan kami begitu, karena naik pangkat kan bagian dari efek samping ya, kepuasan kinerja sajalah Bapak Ibu. Nggak seberapa mungkin, tetapi ini adalah kepuasan kinerja kita. Itu aja, Mbak Monica. Oh, jadi Pak, ini mungkin ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu, yang mungkin belum jelas gimana? Materinya direkam ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat kalau nanti bisa mendownload rekamannya kalau nanti dibutuhkan. Biasanya juga kami masukkan dalam laporan Bapak Ibu. Halo. Monggo Pak Eko. Ya. Oke, monggo waktunya silakan. Pak Setia. Oke, monggo Pak Eko. Ini dari Pak Eko pasti mau bertanya. Pak Eko Lusianto nggih. Nggih, leres. Oh, nggih. Monggo Pak Eko. Nggih, Pak Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Mengingat untuk penulisan ini, ketika sudah kirim artikel, itu antara sampai diterbitkannya itu kira-kira berapa lama Pak? 1 bulan Pak, bagaimana? Kemudian apakah menunggu dari peserta itu semuanya mengirimkan atau seadanya istilahnya yang sudah ngirim dulu terbit seperti itu Pak? Oke. Saya jawab Pak Eko. Oke. Yes, Bun. Oke, terima kasih. Alhamdulillah selama ini dari apa yang kita sajikan selama di Joglo Jateng ini lebih cepat Bapak Ibu sekalian. Lebih cepat penayangannya. Saya bandingkan dengan tadi nggih, dari teman sebelah nggih, koran sebelah itu 1 minggu terbitnya sekali. 1 kali terbit langsung katakanlah 20 artikel nggih. 20 artikel sakit banyaknya. Kalau kita buat itu per harinya 5 artikel. Minimal 5 artikel. Syukur ya per harinya. Kecuali hari Sabtu dan Minggu itu libur kan. Karena dari Joglo Jateng pengelolanya muda-muda semuanya, mungkin ya ada memang libur kalau Sabtu Minggu. Memang kemarin saya mencoba 5 kali 5 itu kemudian sudah 25 Pak. Sebenarnya sudah lebih dari cukup, dan itu tadi saya katakan bahwa ini untuk mendukung probabilitas penilaian PAK di tingkat yang lebih tinggi ya. Kita itu menulis artikel populer kan harapannya kan nanti sampai jenjang yang lebih tinggi. Minimal ke 4C ke atas ya. Harapan saya seperti ini. Kita membiasakan lebih teratur, lebih disiplin terhadap regulasi yang ada. Jadi Bapak Ibu nanti yang sudah mengirim artikel berapapun misalnya langsung misalnya 2 artikel misalnya. Kok Bapak Ibu ada yang nunggu sampai lama, ya tetap kita dahulukan yang sudah mengirim Bapak Ibu. Tentunya barangkali ada yang request Bapak Ibu. Request itu misalnya gini. Bapak Ibu di sini kan ada yang peserta dari PPG yang harus Juli ini harus ditayangkan dan terbitkan karena untuk mengejar semacam apa ya kalau di PPG itu surat apa semacam memang kewajiban harus menulis artikel populer. Request itu dengan syarat sudah menulis artikel dulu. Makanya Bapak Ibu nanti mulai hari ini langsung bisa menulis artikel. Bapak Ibu barangkali kalau besok hari Senin atau Selasa sudah bisa diterbitkan. Itu Pak Eko. Pak Eko nanti bisa nulis hari ini. Saya jamin nanti minggu depan terbit gitu aja. Mungkin dari Senin atau Selasa apa. Itu Insyaallah. Itu gitu. Saya pengennya gini, saya pengennya komunikasi itu lancar. Bapak Ibu boleh japri saya. Makanya japri Pak, saya pengen ini. Monggo enggak apa-apa.
japri saya, karena saya lebih mengutamakan komunikasi. Monggo mana yang membantu supaya apa? Melancarkan. Itu juga untuk apa? Memberikan kemudahan untuk kita semuanya Bapak sekalian. Inilah yang kita harapkan, kita on the track sesuai dengan aturan. Memang tidak banyak step harinya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tiap hari 20 artikel, ya sudah tidak perlu sampai 1 bulan sudah selesai semuanya. Tetapi kita hati-hati karena untuk penilaian yang lebih tinggi barangkali itu malah nggak dinilai. Makanya kita kan tidak menggunakan halaman suplemen Bapak Ibu di koran ini kan, tetapi menggunakan koran asli, artinya sesuai dengan frame dari masing-masing koran. Oh, bukan suplemen, Pak? Bukan suplemen, jadi asli di artikel, asli di judul di masing-masing koran tersebut. Jadi bukan suplemen, jadi utuh jadi satu Bapak Ibu. Oh, oke. Nah, itu yang kemarin sempat menjadi perdebatan di tingkat nasional. Prof. Marhen pernah menyatakan, Prof. Marheni UNES itu sebaiknya jangan yang digunakan untuk koran-koran suplemen yang terbit sampai 20, 25 misalnya. Sesel ke halamannya. Itu yang menurut saya kurang baik. Karena apa? Kita menjagani Bapak Ibu. Bapak Ibu syukur-syukur ini kan harapan kami bisa membantu nanti untuk jenjang golongan yang nanti Bapak Ibu. Dan saya yakin fenomena penelitian koran di artikel koran ini menjadi primadona Bapak Ibu sekarang. Karena menurut saya yang paling praktis, mungkin ekonomis bagi kami, mungkin bagi kita semuanya, mudah diterbitkan dan bisa dinilaikan. Itulah salah satunya yang menjadi frame-nya. Dan ini sudah mulai, kami sendiri sudah mulai menuju ke daerah-daerah ke Cilacap. Ini Cilacap juga sudah mulai banyak yang masuk Bapak Ibu selain Pemalang. Karena Pemalang kan banyak pusatnya koran Joglo Jateng di Pemalang. Banyak sekolah-sekolah yang sudah berlangganan di koran dengan koran ini misalnya di guru-guru SD, di sekolah-sekolah SD misalnya. Saya tahu seperti itu. Maka ke depan mungkin lebih kita maksimal. Gitu Pak Eko, jangan khawatir. Jangan nulis artikel hari ini, minggu depan kita bantu terbitkan. Seperti itulah. Monggo kita bersaing untuk cepat-cepatan maksud saya. Gitu. Suwun. Masih ada Bapak Ibu sampai tanggal 2 September nggih Bapak Ibu, sampai tanggal 2 September 2021. 2 bulan lah, monggo bisa dimaksimalkan Bapak Ibu sekalian. Ini untuk bisa membantu Bapak Ibu. Nanti untuk kontennya, isinya, bagaimana kiat menulisnya, itu domainnya Mas Gigi Firmansyah selaku pimpinan redaksi di Koran Joglo Jateng. Kalau saya, karena saya sebagai penilai, tim penilai PAK Jawa Tengah, saya memberikan saran seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Bisa dimanfaatkan dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Begitu Pak Eko. Oke, matur suwun Pak. Monggo yang lain. Ini ada beberapa teman yang biasa ikut ini. Pak siapa ini? Oh, Bu Ika ini juga familiar nih. Saya kemudian siapa lagi nih? Pak Titis Nugroho ada ya, Pak Titis Nugroho. Kemarin yang tanya itu, yang untuk Pak Titis Nugroho sudah nulis artikelnya kemarin, sudah ngirim artikelnya, Pak Titis Nugroho. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya berikan waktu sebenarnya kepada moderator, pada Mbak Monika. Monggo Mbak Monika. Oke. Terima kasih Pak Satya, terima kasih Eko untuk pertanyaannya. Mungkin atau ada Bapak atau Ibu lain yang mau bertanya lagi yang belum jelas, langsung ditanyakan sebelum Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Siapa nggih? Bu Anita dari SMP Negeri 7, Pak. Bu Intan. Bu Anita. Oh, Bu Anita. Monggo Bu Anita. Pak, ngapunten kan saya belum pernah menulis ini. SMP 7 nggih. J. Nah, apa kalau saya berusaha untuk belajar untuk menulis ini, apa nanti kalau yang tidak sesuai dikembalikan atau pasti ditayangkan gitu, Pak? Terima kasih Bu Anita, nggak apa-apa. Bu Anita gini tadi, menulislah sesuai dengan jenengan tulis, nggak usah bingung. Silakan menyediakan waktu 5 menit lah gitulah di depan laptop, tulis yang jenengan tulis,
tentang media pembelajaran jenengan, tentang pengalaman pembelajaran jenengan, atau yang sudah panjenengan lakukan selama ini di kelas, atau mungkin gagasan jenengan tentang apa pada kondisi seperti ini, kondisi pandemi, kemudian cara berpikir siswa jenengan itu nggak apa-apa, bebas, nggak masalah. Saya contoh ya Bu Anita, saya pernah menulis terkait dengan kegiatan awal kita, pembelajaran kita kan biasanya kalau di daring persepsi ya, persepsi pembelajaran ya. Kadang-kadang kan kita tidak terlalu memikirkan persepsi. Padahal persepsi itu sangat penting untuk berpikir berpikir tingkat tinggi Bapak Ibu sekalian. Problem based learning ya katakanlah gitu. Berpikir tingkat tinggi karena dikombinasikan, dikomparasi dengan STEM misalnya, dengan kemudian dengan computational thinking misalnya. Jangan tulis nggak apa-apa Bapak. Jangan tulis tentang persepsi yang jangan tulis. Kok mentok Pak? Hanya sampai setengah halaman. Diam dulu, setelah itu teruskan. Jangan khawatir apakah nanti ejaannya salah atau kurang apa, nggak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan. Di sini malah tim redaksinya muda-muda semuanya tuh, malah semangatnya masih kuat itu. Kadang-kala tulisan jenengan ada diganti sedikit, judulnya diganti sedikit. Nggak usah khawatir Bapak Ibu jenengan Bu Anita, nggak usah khawatir. Wah, ini tulisan saya nggak layak atau enggak. Pasti tayang, yang penting jenengan tulis artikel gitu aja. Dan hindari plagiat. Nggak usah melihat tulisan orang lain. Dah, supaya orisinil ya, misalnya nulis saja sesuai dengan pikiran ide panjenengan. Pasti itu adalah orisinil. Nggak usah memikirkan jelek. Wah, itu tulisanku jelek sekali. Yang penting kan orisinil, nggak masalah. Sengaja. Bu Anita, nggih. Semangat. Nggih, semangat Bu Anita, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Bapak Ibu saya sampaikan, saya di Joglo Jateng ini mengelola 3 pelatihan yang dikelola saya dengan Joglo Jateng ya. Jadi ada klik 7 dan nanti di Agustus klik 8. Itu nanti saya biasanya saya ambil satu dari klik 5, klik 6, klik 7, klik 8. Tetapi apabila memungkinkan, tadi yang misalnya japri ke saya butuh Pak lebih awal karena ini pasti saya bantu Bapak Ibu sekalian. Request ke saya, japri ke saya. Saya sifatnya komunikasinya adalah komunikasi lancar. Saya nggak akan image hasilnya mempersulit apa begini sama sekali. Itu aja ya. Nanti bisa dimanfaatkan. Tinggal langsung nulis saja. Dan jangan terpaku. Waduh, nggak bisa nulis ini gimana ini. Jangan. Pokoknya diusahakan bisa nulis gitu aja. Itu ya. 2702. Mungkin cukup Mbak Monika kalau memang tidak ada yang bertanya, tetapi memang kita waktunya ya terbatas, nanti dimanfaatkan saja yang tadi sudah saya sampaikan. Yang sudah menulis artikel segera dikirim saja. Tadi jangan lupa menulis kirimnya, jangan lupa tadi nanti akan saya share lagi di grup. Dikirim ke klik email kami, email saya, klik bervisi 7. Klik bervisi 7 joglo@gmail.com. Nanti subjek artinya klik bervisi demak 7 _ nama panjenengan garing artikel 1 atau 2. Karena ini penting Bapak Ibu supaya untuk memudahkan numerisasinya nanti. Kita tahunya misalnya panjenengan kan sudah memesan 2 artikel. Artikel 1 tertulis 1 2 misalnya. Kemudian kami forward nanti ke redaksinya bisa mengatur. Ketika gambar kan yo. Orang kata gambarnya coba nang ini. Halo. Oh, ora dibuka lho. Untuk lengkapnya mungkin besok pagi tentang penulisan konten-kontennya, mensikapinya, terus nanti kiat-kiat tadi yang disampaikan Bu Anita tadi, menulisnya bagaimana Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu
Ada sih, saya punya teman yang langganan ikut kegiatan saya itu sudah menulis sampai ke 98 artikel Bapak Ibu. Guru SMP 3 Patebon, Kendal. Itu 98 artikel. Luar biasa itu. Saya lihat judul-judulnya juga original semuanya. Tema-temanya banyak sekali. Berarti gini Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu banyak bisa menulis artikel, artinya best practice pembelajaran jenengan luar biasa. Betul enggak? Praktis panjenengan ketika mengajar, melihat permasalahan di kelas tentang tema-tema maupun juga up to date upgrade media pembelajaran terbaru yang tadi saya katakan STEM, problem based learning, computational thinking, kemudian berpikir tingkat tinggi high critical thinking itu perlu terus dikelola sekarang. Dan sekarang eranya memang seperti itu Bapak Ibu, di era disruptif. Jangan sampai kita mengalami disorientasi pembelajaran. Nah, ini pandemik lagi nih nanti. Pandemik dan kita belajarannya besok tanggal 12 hampir pasti daring meneh iki. Nah, berarti harus menyiapkan lagi, kita membuka kembali upgrade pengalaman pembelajaran tahun kemarin, apa yang bisa kita sajikan lagi untuk nanti bisa mempermudah. Bapak Ibu segitu. Saya biasanya gini Bapak Ibu, pengalaman pembelajaran di tempat saya selalu minta anak-anak itu Sherlock misalnya. Sherlock 5 menit sebelum belajar. Sherlock itu share lokasi Bapak Ibu untuk mengetahui di mana putra-putri Bapak Ibu atau murid Bapak Ibu. Karena tujuannya untuk supaya menjadi titik kumpul yang sama di tempat yang dekat, jangan sampai menjauh. Dan itu minimal 8 jam, jam 7 sampai sampai jam 3:30 misalnya. Itu untuk mengetahui. Nah, Sherlock bisa digunakan untuk mengetahui tingkat pembelajaran kita bagaimana. Kemudian bagaimana kita bisa menggunakan pembelajaran kita lebih baik lagi dengan media pembelajaran. Saya pernah menulis artikel di koran tentang penguatan pembelajaran dengan jurnal Bapak Ibu, jurnal ilmiah tertentu di biologi misalnya. Saya minta anak-anak membiasakan melihat di Google Scholar Bapak Ibu. Mereka harus bisa mengutip artikel-artikel penelitian tentang salah satu atau beberapa KD yang ada di pembelajaran biologi kami, supaya nanti anak-anak terbiasa. Mereka harus biasa menggunakan sintaksistik. Jadi sintaksistik adalah rangkaian data yang ada di kementerian, di jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk memperkuat konsep-konsep biologi yang sudah mereka keluarkan. Maka tidak mengherankan pembelajaran itu akan menjadi sebuah pembelajaran inquiry discovery terpusat Bapak Ibu. Artinya siswa menjadi pelaku utamanya. Itu yang kita harapkan. Itu bisa kita tulis menjadi sebuah pengalaman pembelajaran. Kita tulis misalnya. Itu contoh-contoh yang bisa kita gunakan, kita serap, kita gunakan untuk menulis artikel. Jadi saya katakan tadi, semakin banyak best practice panjenengan, pembelajaran jenengan, upgrade materi pembelajaran jenengan, kemudian juga belajar tentang media-media pembelajaran yang sudah ada, termasuk startup pembelajaran, itu bisa digunakan untuk menulis tentang artikel pembelajaran panjenengan. Dan itu menjadi sebuah konsep yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Maka sarannya apa? Best practice harus banyak, pengalaman belajar lebih banyak, membaca, literasi harus terus. Itu yang perlu saya digunakan untuk hal seperti itu. Termasuk nanti best practice itu digunakan untuk menulis buku misalnya. Menulis buku tadi dikatakan ya, gitu akan terkait dengan pembelajaran yang kita pakai untuk Bapak Ibu. Itu jadi nanti ke depan tidak ada yang menghalangi Bapak Ibu. PTK oke, best practice oke, menulis artikel oke, artikel jurnal juga oke. Maka tidak mengherankan kita bisa efek sampingnya kita bisa naik pangkat lebih cepat. Mengapa tidak Bapak Ibu? Bila kita masih masa kerja saya masih 16 tahun, bisa sampai 4E Bapak Ibu. Kenapa tidak? Semuanya bisa kalau ada kemauan dan tidak ada yang luar biasa. Kalau ada kemauan yang keras dari kita semuanya. Begitu motivasi untuk saya sendiri dan untuk Bapak Ibu sekalian bareng-bareng. Gitu aja nggih. Sampun Mbak Monika? Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Setio. Untuk materi hari ini. Besok jam berapa Pak? Mas Gigi, sama seperti tadi. Jam 9 mungkin ya Mas Gigi. Jangan lupa nanti jam 9. Besok jam 9 Bapak Ibu konten isi tentang materi dari Pak Gigi terkait dengan penulisan artikel, kiat-kiatnya bagaimana menulis bisa lebih bagus, lebih bermakna sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu sekalian.
Gitu, Mbak Monica. Mungkin bisa sebelum ditutup jangan lupa di foto ya. Dokumen untuk nanti laporan, foto bersama. Siap. Terima kasih untuk waktunya semua Bapak, Ibu. Sampai berjumpa besok hari ini. Foto dulu ya Pak, foto dulu. Foto. Itu Bu Siti Khoiridah Hensren. Bu Siti Khoiridah. Oh, nggak dengar ya. Monggo Mbak Monica, sampun. Sampun Pak, ini sudah saya rekam juga kok. Sudah direkam. Sudah Bapak Ibu. Oke. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Selesai nih Pak. Sampun Pak, besok jam 9 jangan lupa ya Pak, Bu. Oke. Jam 9. Baik. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.